pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah warga Rapak Indah Sungai Kunjang Samarinda menuntut pembayaran lahan dengan memblokade jalan. BMKG mengimbau warga Balikpapan waspada akan ancaman gelombang tinggi. Taksi terbang untuk IKN mulai diuji cobakan di Bandara APT Pranoto, Samarinda. Benda mirip pesawat yang mengudara di areal Bandara APT Pranoto ini bukanlah pesawat. Namun, taksi terbang buatan Hyundai Mobile Proof of Concept atau POC Advanced Air Mobility. Taksi terbang tersebut diuji coba secara tertutup di Bandara APT Pranoto, Samarinda, Senin siang. Akibatnya, tidak diketahui kondisi taksi saat pertama terbang maupun mendarat. Taksi ini mengudara mengitari kawasan bandara dengan dikendalikan melalui remote control selama 10 menit. Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN menyebut, taksi ini akan dimanfaatkan di IKN. Untuk saat ini, taksi tersebut masih uji coba dan memerlukan kajian mendalam hingga dinyatakan aman bagi penggunanya. Ini bersama-sama karena kita masih perlu kajian teknis lebih mendalam terutama untuk safety, kemudian kajian kelayakannya, kajian regulasi pemanfaatan space udara dan seterusnya. Sehingga diprediksi bahwa Skytaxi ini dapat beroperasi secara komersial ini sekitar 5 tahun lagi atau di tahun 2030. Tapi harapannya dengan Indonesia masuk ke dalam masa penguji cobaan bersama-sama ini, kita harapkan kita akan menjadi salah satu player, salah satu pengembang teknologi, penghasil teknologi transportasi moda udara terbaru untuk saat ini. Pihak PT Dirgantara Indonesia yang turut menyaksikan uji coba memastikan pengembangan serupa dilakukan di Indonesia. Jika kedua belah pihak berkolaborasi, diyakini akan menghasilkan taksi terbang dengan kualitas keamanan terjamin. Itu ya, nunggu aku di sini dari sangat bagus ya, dan kami sebetulnya juga sama dalam tahap sama untuk pengembangan yang sama juga. Makanya ini oleh Prof. Ali juga tadi disampaikan supaya bagaimana ini dikolaborasikan. Ya, dikolaborasikan karena kami sebagai aircraft manufacturer tentunya juga ya prinsipnya pesawat segede gitu aja bisa kita buat gitu kan, ya apalagi pesawat seperti ini. Nah ini dengan kolaborasi nanti dengan Hyundai, ini saya pikir sangat bagus sekali ya nantinya itu ke depannya. Karena gimana teknologi ke depan 10, 5, 10, 15 tahun sampai 20 tahun ke depan ini akan berkembang terus gitu. Pemerintah Kota Samarinda menilai upaya otorita IKN menarik. Jika kendaraan ini dinilai layak diproduksi secara massal, maka akan memudahkan warga beraktivitas. Oh gitu ya. Bicara sebuah kebutuhan kota modern, ini adalah sebuah kebutuhan. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Deputi, ini masih uji coba, proof of concept, baru konsep, sehingga memerlukan waktu dan kita sambut gembira lah. Kalau saat ini kita masih nonton Skytaxi ini lewat animasi, tetapi kita tadi lihat bersama ya. Bayangkan kalau misalnya ini sudah berjalan nanti 5 tahun, 10 tahun akan datang dari bandara, kita nggak pakai lagi darat tapi langsung ke misalnya big mall, ini kan luar biasa ya. Jadi kita bicara masa depan.
Meski sudah diuji coba, namun belum diketahui pasti pemanfaatan kendaraan tersebut sebagai alat transportasi massal di ibu kota negara Nusantara. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mengendarai sepeda motor, Presiden Joko Widodo mencoba kelayakan jalan tol segmen 3A dan 3B. Pada uji cobanya ini, Presiden membawa puluhan influencer termasuk Raffi Ahmad. Presiden menyebut jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dan Bandara VVIP Ibu Kota Negara mulus. Ia mengaku sepanjang perjalanan tidak merasakan goncangan. Meski begitu, Presiden tetap meminta Kementerian Pekerjaan Umum menyelesaikan pekerjaan agar jalan tersebut semakin mulus. Presiden juga meminta agar kiri dan kanan sepanjang jalan tol ditanami berbagai pepohonan. Ini dimaksudkan agar suasana sejuk dan hijau bisa dirasakan. Mencoba jalan itu paling gampang kalau kita naik sepeda motor. Ada gini sedikit saja akan terasa, dan tadi saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus. Ya bagus, paling tidak ada contoh-contoh dulu. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PU harus super hijau. Jalan tol segmen 3A, 3B, dan 5A ini menghubungkan Karangjoang, Simpang Tempadung, Pulau Balang. Panjangnya mencapai 27 km. Jalan ini akan menjadi rute tamu dan undangan saat HUT ke-79 kemerdekaan RI. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Ibu Negara Iriana Joko Widodo Senin siang belusukan ke Pasar Impres Kebun Sayur Balikpapan. Ini membuat suasana pasar menjadi ramai. Stan yang disasar oleh Ibu Negara adalah areal cenderamata khas Kaltim. Pemilik toko mengaku senang dan bangga. Ia tidak menyangka bisa bertemu secara langsung dengan Ibu Negara. Ia menyebut Ibu Negara membeli beberapa tas khas Kaltim dan manik-manik. Keliling-keliling, Bro. Senang rasanya. Senang betul. Kaget juga, kagum gitu. Belanja apa aja tadi dia? Belanja tas-tas. Tas Tas model itu apa? tas-tas manik-manik, dia suka yang lucu-lucu gitu. Itu tas apa, Bu? Tas mana, Bu? Tas Kaltim itu tas Namanya tas apa? tas manik. Tas mana ya? Iya, tas manik-manik. Ada berapa banyak? Ada berapa banyak? Untuk Bu Irinya ke 4. Yang lain-lain bayar sendiri-sendiri. Berapa itu, nggak Bu didatangi Ya, istri Mas. presiden Bu tadi, Bu? Ya, bangga rasanya. Lihat di sini, Bu. Di situ aja, Bu. Pasar Impres Kebun Sayur ini memiliki tempat khusus penjualan aksesoris khas Kaltim. Barang tersebut mulai dari tas, topi, gelang tangan, dan pernak-pernik lainnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Berita
tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.